Halo, perkenalkan saya Beatrice dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Isu Terkini Supply Chain Management Pengendalian Persediaan. Abstrak. Supply Chain Management atau SCM secara umum merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk dari mulai pengadaan hingga didistribusikan kepada konsumen. Isu penting pada penerapan supply chain management ialah pengaturan atau pengendalian persediaan. Persediaan memiliki arti sangat penting dalam operasi bisnis suatu perusahaan guna memenuhi kebutuhan konsumen. Manajemen persediaan tidak dapat dipisahkan dari SCM karena kita perlu untuk menetapkan suatu sistem untuk mengelola persediaan. Tanpa adanya persediaan, perusahaan akan mengalami resiko di mana tidak dapat memenuhi keinginan dari para pelanggannya. Menerapkan pengendalian persediaan bertujuan supaya perusahaan tersebut memperoleh kualitas yang baik dan jumlah yang tepat dari sumber daya yang tersedia. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengendalian persediaan adalah kapan pemesanan barang harus kembali dilakukan, berapa banyak barang yang harus dipesan, dan berapa rata-rata nilai persediaan yang harus dijaga atau disimpan dalam gudang. Persediaan tentu menjadi salah satu hal terpenting bagi sebuah perusahaan. Namun, tak jarang sebuah perusahaan mengalami kesulitan dalam mengendalikan persediaannya. Kata kunci: supply chain management, persediaan, pengendalian persediaan. Selanjutnya ada latar belakang. Salah satu kegiatan utama sebuah perusahaan yang menjual produk adalah mengolah bahan mentah menjadi barang jadi dan mengirimnya kepada pembeli. Untuk mengelola rantai pasok secara optimal, perusahaan perlu melakukan supply chain management. Tujuan SCM adalah mengkoordinasi penawaran dan permintaan secara efisien dan efektif dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, misalnya dalam hal manajemen pengadaan barang, pemasok, dan risiko, pengelolaan hubungan dengan pelanggan, dan penentuan tingkat outsourcing. Sedangkan tujuan strategisnya yaitu untuk menjadi pihak yang mendominasi pasarnya atau paling tidak tetap menjalankan bisnisnya. Agar dapat memenangkan persaingan pasar, rantai pasok dari sebuah perusahaan harus dapat menghasilkan produk dengan kriteria murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi. Isu penting pada penerapan SCM ialah pengaturan atau pengendalian persediaan. Alasan perlunya persediaan yaitu untuk mengantisipasi adanya unsur ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan dari supplier, dan ketidakpastian waktu tunggu pemesanan. Tujuan diadakannya persediaan adalah untuk memberikan layanan terbaik pada pelanggan, memperlancar proses produksi, mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan, dan menghadapi fluktuasi harga. Dalam mencapai tujuan tersebut akan menimbulkan konsekuensi bagi perusahaan, yaitu menanggung biaya atau risiko yang berkaitan dengan keputusan persediaan. Salah satu faktor yang diperlukan dalam pengendalian persediaan adalah akurasi informasi tentang barang yang dimiliki antara persediaan secara sistem dan secara fisik. Dengan melakukan pengendalian persediaan yang benar, perusahaan dapat melakukan perencanaan produksi, pengendalian operasional, dan pengambilan keputusan secara tepat. Dalam menentukan jumlah pemesanan produk, perusahaan melakukan pertimbangan berdasarkan jumlah persediaan yang terdapat di gudang dan perkiraan persentase kenaikan penjualan untuk setiap produknya. Selanjutnya, tujuan dari penulisan. Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui seberapa penting pengendalian persediaan bagi suatu perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh perusahaan jika melakukan pengendalian persediaan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui masalah pengendalian persediaan yang biasa dihadapi perusahaan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, supply chain management. Istilah
manajemen rantai pasokan pertama kali dikemukakan oleh Oliver dan Weber pada tahun 1982. Jika rantai pasokan adalah jaringan fisiknya, yaitu perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya kepada pemakai akhir, menurut Anggreni, maka menurut Cahyadi dan Sekarsari, SCM adalah suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para pelanggannya. Putri menambahkan, SCM adalah sebuah pendekatan untuk integrasi yang efisien antara pemasok, pabrik, pusat distribusi, wholesaler, pengecer, dan konsumen akhir, di mana produk diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah yang benar atau tepat, lokasi yang tepat, dan waktu yang tepat dalam rangka meminimalkan sistem biaya dan meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan sistem untuk mengelola persediaan. Tujuan manajemen persediaan adalah menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dengan pelayanan pelanggan. Keputusan penting mengenai pemesanan, penjadwalan, dan pengiriman hanya dibuat ketika perusahaan mengetahui persediaan apa saja yang ada di tangan. Yang ketiga, persediaan. Dalam perusahaan, setiap manajer operasional dituntut untuk dapat mengelola dan mengadakan persediaan agar terciptanya efektivitas dan efisiennya kegiatan operasional. Persediaan merupakan material yang dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dikelola dan digunakan guna mendukung proses produksi. Yang keempat, ada pentingnya persediaan bagi perusahaan. Persediaan bagi perusahaan-perusahaan besar di dunia merupakan salah satu kunci terpenting dalam operasional perusahaan. Menurut Heiser dan Render, semua organisasi tentunya memiliki sistem perencanaan dan sistem pengendalian persediaan. Menurut manajer di seluruh dunia, pengelolaan persediaan yang baik sangat penting. Di satu sisi, perusahaan akan berusaha mengurangi biaya dengan mengurangi jumlah persediaan, tetapi di sisi yang lain, tanpa adanya persediaan, sebuah perusahaan tidak dapat berjalan dan dapat terhenti proses produksinya, dan konsumen menjadi kecewa saat barang tidak tersedia. Oleh karena ini, manajer operasional bertugas untuk menyeimbangkan kedua sisi tersebut. Selanjutnya ada fungsi persediaan. Berdasarkan Heiser dan Render, fungsi persediaan bagi perusahaan adalah yang pertama, untuk memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan konsumen yang diantisipasi dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan. Yang kedua, untuk memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi jika persediaan sebuah perusahaan berfluktuatif, persediaan tambahan mungkin diperlukan agar dapat memisahkan proses produksi dari pemasok. Yang ketiga, mengambil keuntungan dari melakukan pemesanan dengan sistem diskon kuantitas, karena dengan melakukan pembelian dalam jumlah banyak dapat mengurangi biaya pengiriman. Dan yang keempat, melindungi perusahaan terhadap inflasi dan kenaikan harga. Selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Menurut Heiser dan Render, berdasarkan proses produksi, persediaan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, persediaan bahan mentah adalah bahan-bahan yang telah dibeli tetapi belum diproses. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi adalah komponen atau bahan mentah yang telah melewati beberapa proses produksi tetapi belum selesai atau akan diproses kembali menjadi barang jadi. Yang ketiga, ada persediaan pasokan pemeliharaan atau perbaikan atau operasi, yaitu persediaan-persediaan yang disediakan untuk pemeliharaan, perbaikan, dan operasional yang dibutuhkan untuk menjaga agar mesin-mesin dan proses tetap produktif. Yang keempat, ada persediaan barang jadi, yaitu proses yang telah selesai diproduksi atau diolah dan siap dijual. Selanjutnya ada biaya persediaan. Menurut Heiser dan Render, biaya-biaya yang timbul dari persediaan adalah yang pertama, biaya penyimpanan, merupakan biaya yang terkait dengan penyimpanan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, ada biaya pemesanan, adalah semua biaya yang mencangkup dari persediaan, formulir, administrasi, dan seterusnya yang mencakup mengenai proses pemesanan. Dan yang terakhir ada biaya pemasangan, merupakan
biaya yang timbul untuk mempersiapkan mesin atau proses untuk menghasilkan pesanan. Selanjutnya ada pengendalian persediaan. Dalam perusahaan, persediaan menjadi aset terbesar yang harus dikelola dengan tepat dan benar. Oleh karena itu, persediaan harus dapat dikendalikan oleh perusahaan sehingga dapat mendukung sebuah proses produksi. Menurut Rangkuti, pengawasan persediaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dapat dipecahkan dengan menerapkan metode kuantitatif. Menurut Heiser dan Render mengatakan, semua organisasi memiliki beberapa jenis sistem perencanaan dan sistem pengendalian persediaan. Karena pada hakikatnya, perencanaan dan pengendalian persediaan perlu diperhatikan. Maka dapat diartikan bahwa pengendalian persediaan merupakan hal yang perlu diperhatikan, di mana untuk menjaga keseimbangan antara besarnya persediaan dengan biaya yang ditimbulkan dari persediaan. Selanjutnya ada tujuan pengendalian persediaan. Menurut Ristono, tujuan dilakukan pengendalian persediaan dinyatakan sebagai usaha perusahaan untuk yang pertama, untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat. Yang kedua, untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Hal ini dikarenakan yang pertama, kemungkinan barang menjadi langka sehingga sulit diperoleh. Yang kedua, kemungkinan supplier terlambat mengirim barang yang dipesan. Dan yang terakhir, ketiga, untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Yang terakhir ada prinsip pengendalian perusahaan. Menurut Hammer, sistem dan teknik pengendalian persediaan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan yang pertama, persediaan diciptakan dari pembelian bahan dan tambahan biaya pekerja serta overhead untuk mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Yang kedua, persediaan berkurang melalui penjualan dan kerusakan. Yang ketiga, perkiraan yang tepat atas jadwal penjualan dan produksi merupakan hal yang esensial bagi pembelian, penanganan, dan investasi bahan baku yang efisien. Yang keempat, kebijakan manajemen yang berupaya menciptakan keseimbangan antara keragaman dan kuantitas persediaan bagi operasi yang efisien dengan biaya pemilikan persediaan tersebut merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan investasi persediaan. Yang kelima, pemesanan bahan baku merupakan tanggapan terhadap perkiraan dan penyusunan rencana pengendalian produksi. Yang keenam, perencanaan persediaan saja tidak akan mencapai pengendalian atas persediaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pengendalian bersifat komparatif dan relatif, tidak mutlak. Hal ini dilakukan manusia dengan berbagai pengalaman dan pertimbangan. Aturan-aturan dan prosedur memberi jalan pada para personel dalam membuat evaluasi dan mengambil keputusan. Selanjutnya, pembahasan. Manajemen persediaan tidak dapat dipisahkan dari supply chain management karena kita perlu menetapkan suatu sistem untuk mengelola persediaan. Persediaan merupakan barang-barang atau sumber daya yang disimpan di dalam gudang yang akan digunakan di kemudian hari oleh perusahaan dalam proses penjualan ke pihak konsumen. Tanpa adanya persediaan barang, perusahaan akan menghadapi resiko di mana pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan dari para pelanggannya. Tentu saja ini dapat berakibat buruk karena secara tidak langsung perusahaan menjadi kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan. Pengendalian persediaan adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi agar terpenuhi secara optimal sehingga proses produksi berjalan dengan lancar dan mengurangi adanya resiko yang akan terjadi seperti kekurangan barang serta perusahaan dapat memperoleh biaya persediaan sekecil-kecilnya yang akan menguntungkan perusahaan. Menerapkan pengendalian persediaan dalam sebuah perusahaan bertujuan supaya perusahaan tersebut memperoleh kualitas yang baik dan jumlah yang tepat dari sumber daya yang tersedia. Pengendalian persediaan harus dilakukan dengan seimbang.
apabila persediaan di dalam gudang berlebih, maka akan terjadi peningkatan pada berbagai beban biaya untuk penyimpanan dan menjaga barang-barang di dalam gudang. Sebaliknya, apabila persediaan terlalu sedikit atau terlalu kecil, maka akan mengakibatkan terlambatnya pengiriman barang yang sudah disepakati antara konsumen dan perusahaan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan apabila menerapkan pengendalian persediaan adalah mendapatkan persediaan yang optimal, mendapatkan persediaan cadangan, mendapatkan ketepatan waktu persediaan, menghemat biaya investasi yang dikeluarkan pada persediaan bahan baku. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengendalian persediaan adalah kapan pemesanan barang harus kembali dilakukan, berapa banyak barang-barang yang harus dipesan, dan berapa rata-rata nilai persediaan yang harus dijaga atau disimpan dalam gudang. Tidak jarang sebuah perusahaan mengalami kesulitan dalam mengendalikan persediaannya. Ini merupakan masalah yang umum dihadapi oleh hampir setiap perusahaan. Pada dasarnya, pengendalian persediaan dapat dilakukan dengan baik asalkan perusahaan dapat memastikan bahwa suplai atas material dapat dipastikan dan operasional berjalan lancar. Butuh kehati-hatian dalam pengendalian persediaan sehingga kerugian atas persediaan juga dapat dihindari. Pengelolaan persediaan harus dipertimbangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan atas aktivitas perusahaan. Ini berarti menekankan bahwa kapasitas persediaan harus sesuai dengan perkiraan produksi dan proyeksi penjualan. Secara lebih spesifik, persediaan dapat dijabarkan kembali ke dalam kategori persediaan yang memiliki expired date dengan yang tidak memiliki expired date. Dengan adanya pemisahan atas kategori ini, maka perusahaan dapat mempertimbangkan pengendalian yang sesuai untuk persediaannya. Pengendalian persediaan tidak hanya berbicara mengenai bagaimana membawa persediaan pada keadaan aman dalam konteks minimnya resiko kehilangan, tetapi pengendalian persediaan berbicara juga mengenai kondisi persediaan yang aman. Dalam perjalanannya selalu akan dijumpai pengaturan yang tidak sesuai. Namun hal ini dapat dikendalikan jika perusahaan dapat mengenali karakter persediaannya, sehingga ditemukan pengendalian yang sesuai dan dapat memberikan bantuan sumbangan terhadap keuntungan perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam supply chain management, kita perlu memanajemen persediaan untuk membantu kita dalam mengelola persediaan yang ada. Persediaan merupakan bagian utama dalam perusahaan karena tanpa adanya persediaan, perusahaan dapat menghadapi risiko seperti tidak dapat memenuhi keinginan dari para pelanggan, yang mana nanti akan membuat perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Maka dari itu, pengendalian persediaan dibutuhkan oleh perusahaan untuk membantu perusahaan agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan mencegah risiko seperti kekurangan barang. Walaupun persediaan merupakan hal yang terpenting, namun perusahaan juga mengalami kesulitan untuk mengendalikan persediaan. Masalah yang dihadapi oleh suatu perusahaan di mana perusahaan harus memutuskan berapa banyak bahan baku yang harus dipesan setiap kali memesan dan kapan melakukan pemesanan untuk dapat memenuhi kebutuhan produk-produknya. Masalah ini rumit karena adanya ketidakpastian kebutuhan dan ketidakpastian akan datangnya pasokan. Masalah pengendalian persediaan merupakan salah satu masalah yang umum dihadapi oleh hampir setiap perusahaan. Oleh karena itu, pengendalian persediaan termasuk ke dalam salah satu isu terkait supply chain management. Dan yang terakhir ada saran. Adapun beberapa saran yang dapat saya sampaikan adalah masalah pengendalian persediaan mungkin memang merupakan masalah umum yang biasa dihadapi oleh perusahaan, tetapi kita dapat meminimalisir agar dampak yang ditimbulkan tidak membuat perusahaan mengalami kerugian yang besar. Dibutuhkan kehati-hatian sehingga kerugian atas persediaan dapat dihindari. Perusahaan juga dapat menerapkan metode pengendalian persediaan seperti continuous review method dan periodic review method untuk membantu dalam proses pengendalian persediaan.
Sekian presentasi saya mengenai isu terkini supply chain management, pengendalian persediaan. Terima kasih atas perhatiannya.